Dulu. Jadi kitab yang mau kita baca hari ini adalah kitab Matan Al-Ghoyah wat Takrib. Al-Ghoyah wat Takrib. Jadi ada dua nama kitab ini. Ada yang menamakan Ghoyah, ada yang menamakan Takrib. Karangan siapa? Karangan dari Al-Qadhi, yang dari depannya ini. Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahan, ada mengatakan Al-Isbahan. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah seorang ulama yang lahirnya itu di kota Basrah. Basrah itu mana sekarang? Basrah itu di Irak. Irak. Sedangkan bapaknya dulu atau ayahnya itu berasal dari Asbahan atau Isfahan. Mana Isfahan atau Asbahan itu? Iran. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi Isfahan itu dari mana? Dari Irak. Nah, jadi beliau lahirnya kapan? Lahirnya pada tahun 433 Hijriah. Nah, belum ada lah Anda. Beliau 433 Hijriah. Nah, kemudian beliau setelah lahir, ya tak lihat sejarahnya dulu. Beliau belajar di kotanya, kemudian sampai pinter, akhirnya dia dijadikan sebagai qadhi. Qadhi itu apa? Qadhi itu hakim. Hakim. Setelah jadi hakim, kemudian beliau terkenal pun akhirnya diangkat jadi perdana menteri atau menteri. Nah, beliau itu punya, saking kayanya, beliau itu punya 10 orang. 10 orang yang tiap bulan tuh membagi-bagikan uang kepada orang-orang soleh. Berapa uang yang dibagikan itu? Nah, satu orangnya itu dikasih 120.000 dinar. Berarti kalau 10 orang itu 1.200.000 dinar. Berapa satu dinar itu, Mas? Satu dinar itu kalau zaman sekarang itu 2,2 juta. Nah, Anda bayangkan. Dan satu makrogram, Mas. 4. Anda hitung sendiri. Berarti 2,2 juta dikali berapa? 120.000. Nah, dikali 10. Nah, itu setiap bulan beliau itu sedekah kepada orang soleh sejumlah itu. Anda hitung sendiri ya. Setiap bulan, nggak setiap minggu, setiap bulan. Nah, sama. Dinar itu zaman dulu sampun sama. Sekitar 4 berapa? Bisa sekitar 1,7. Sekarang 1,7 juta. 1 gram emasnya. Dan maka kemudian setelah dan pergi ke kota Madinah, menjadi siapa? Menjadi pembantu, tukang nyaponi masjid, menjadi tukangnya menghidupkan lampu-lampu, tukang bersihkan makomnya Kanjeng Nabi. Nah, beliau itu umurnya berapa? Umurnya 106 tahun. 160 tahun. Tidak pernah pakai kacamata, matanya masih sehat, telinganya masih bisa mendengar. Jadi kalau utuh ya utuh, masih bisa mendengar. Bisa mendengar dengan jernih. Kemudian ditanya, Pak, jenengan kok bisa semacam itu? Umurnya, anggota tubuhnya itu masih sehat semua. Maka jawabannya gimana? Jawabannya, dulu ketika saya muda, saya itu menjaga mata saya, telinga saya, mulut saya dari maksiat. Nah, sehingga Allah ketika tua menjaga anggota tubuh kita. Nah, ini cerita dari pengarang kitab ini yang bernama Al-Qadhi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain Al-Asfihani. Ingat, Al-Isfahan itu dari Iran. Mana tadi? Nah, jadi sebelumnya kita kirimkan Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari beliau, bisa mengerti kitab ini, mendapat manfaat dan mengamalkannya. Ila hadiah as-solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita baca dulu ya. Hari ini kita baca cuma sedikit saja. Nanti ada sedikit cerita tentang Imam Syafi'i juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih ya? Bismillahi. Jadi nanti minggu depan ketika kita ngaji, Anda tak suruh salah satu orangnya membaca maknanya. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang maha welas. Ar-Rahmani kang maha welas. Ar-Rahim tur kang maha asih. Jadi kitab ini dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan terputus barokahnya. Anda makan, minum, kalau tidak baca bismillah, maka makan minum Anda akan diikuti sama setan. Setan akan ikut makan dengan Anda. Demikian pula kalau Anda nanti sudah nikah, kemudian kumpul sama istrinya, Anda tidak baca bismillah, setan ikut memberikan sahamnya nanti. Iya. Jadi ya kalau Anda tidak ingin setan ikut saham Anda, ya sebelum begitu makan, minum, baca bismillah dulu. Nah, makan minum ya, bukan yang lainnya loh ya. Nah, bahkan sedemikian hebat bismillah itu dulu ada cerita. Ada seorang raja pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu sering mengalami sakit kepala. Kemudian dia ingat sama Umar bin Khattab. Jadi sampai saat itu belum zamannya Paramek, Oskadon dan yang lainnya. Maka beliau kirim surat kepada Umar bin Khattab mengeluhkan sakit kepalanya. Kemudian Umar bin Khattab memberikan peci kalau zaman sekarang itu, topi, disuruh pakai. Maka raja itu pakai topi, maka sakit kepalanya itu hilang. Tapi ketika topinya dicopot lagi, sakit lagi kepalanya. Nah, demikian terus sampai raja itu penasaran, apa sih rahasia dari topi itu? Ketika dibuka, ternyata di dalam topi itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa menyebabkan sakit kepalanya hilang. Nah, yang nulis itu kalau yang nulis orang soleh, insya Allah bisa. Tapi kalau yang tidak soleh yang nulis, tulis berapa kali pun tidak mempan. Nah, gitu. Harus soleh dulu, gitu. Teman Anda yang soleh suruh nulis, gitu. Nah, ya, yang bukan yang namanya soleh, orangnya yang soleh. Alhamdulillah utais kabehane puji. Alhamdulillah utais kabehane puji iku lillahi, iku kagungane Allah. Alhamdulillah utais kabehane puji iku lillahi, iku kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Jadi kang mengerani alam kabeh. Jadi setelah kita baca bismillah, kita baca alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah yang menjadi Tuhan semesta alam. Jadi selain kita itu masih banyak alam-alam yang lain. Nah, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hewan, ada alam malakut. Ada malakut itu mana? Alam malakut itu alam yang di atas langit kita ini, kita tidak tahu. Ada alam jin. Alam jin itu ya, jadi sebelum kita hidup di dunia ini, sebelum manusia menempati bumi ini, 2000 tahun sebelumnya, penghuninya siapa? Penghuninya adalah jin. Cuma karena mereka berbuat saling membunuh dan sebagainya, akhirnya kemudian jin diusir dari bumi ini, menempati lautan, menempati tempat-tempat yang tidak kelihatan. Kemudian menciptakan menempati macam. Karena itu kalau termasuk salah satu jin yang kadang masuk ke dalam rumah kita itu adalah ular. Nah, kalau ada ular masuk ke rumah itu harus Anda usir. Kalau diusir sampai 3 kali tidak keluar, baru boleh Anda bunuh. Kalau tidak, nanti bisa-bisa itu jelmaan dari jin, nanti kalau Anda bunuh bisa membalas dendam. Ini seperti kejadian pada zaman Kanjeng Nabi, dulu ada orang laki-laki yang baru jadi pengantin baru sama istrinya, baru berada di kamar, istrinya teriak-teriak. Ketika ditanya kenapa? Oh, itu ada ular di sana. Kemudian tanpa diusir langsung dibunuh.
Nah, beberapa waktu kemudian si laki-laki itu meninggal dunia. Ketika dilaporkan, ternyata Kanjeng Nabi mengatakan, oh itu ada jin yang balas dendam, karena bisa membunuh jin itu. Bisa. Nah, cuma alamnya berbeda ya. Jin itu bisa menampakkan diri ke alam manusia itu kalau ketahuan sama kepalanya. Nah, gampangnya kalau sekarang Pak Lurah, Pak Camat itu nanti bisa dihukum. Karena apa? Karena berbeda alam. Tapi kalau manusia dikasih minuman yang bikin dia puyeng atau apa, ini kadang-kadang bisa melihat jin, nah, bisa melihat setan. Demikian pula kalau orang itu lagi stres, nah, banyak pikiran, stres, kosong, akhirnya bisa kemasukan jin, nah, bisa kesurupan jin, itu alam jin. Wa lan mugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina. Wa lan mugi-mugi paring rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina ing atase tuan kita. Ala sayyidina ing atase tuan kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad an nabiyyin dadi nabi wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad at-tahirina kang padha suci at-tahirina kang padha suci wa sahabatihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina ya sekabehane. Setelah kita baca bismillah, alhamdulillah. Mana yang enggak tahu? Ajmaina ya sekabehane. Ajmaina ya sekabehane. Wa sahabati lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Muhammadin rupane Nabi Muhammad an nabiyyi kang dadi nabi. Nah, sudah. Jadi at-tahirina kang padha suci. At-tahirina kang padha suci. Jadi kita ucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang diutus menjadi nabi yang terakhir. Nabi itu siapa Mas Nabi? Nabi itu apa sih? Oh, utusan dong. Nabi itu apa? Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu sama Allah tentang suatu syariat, tentang suatu agama untuk diamalkan. Itu namanya Nabi. Tahu lagi ya. Nabi itu adalah seseorang yang dikasih wahyu sama Allah untuk menjalankan syariat atau agama. Itu Nabi. Kalau dia diperintahkan untuk menyiarkan, namanya sudah Nabi, Rasul. Nah, jadi kalau Nabi itu tidak harus menyiarkan. Cuma dia harus mengatakan saya ini Nabi. Tapi kalau Rasul itu harus menyiarkan syariat atau agamanya. Dan ikut agama Islam, Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Beliau itu Nabi yang istimewa, punya banyak mukjizat. Ikut Imam As-Suyuti, mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad itu ada 2000-an lebih. Nah, salah satunya, beliau itu pernah ketika dalam perjalanan itu tidak punya air, kehabisan air pasukannya. Nah, maka kemudian Kanjeng Nabi suruh ngambil semacam baskom yang ada isi airnya. Nah, sedikit doang, kemudian tangan beliau ditaruh di dalam baskom itu, dari jari-jari beliau memancar air. Kemudian air itu digunakan untuk wudhu seluruh pasukannya. Nah, padahal cuma satu baskom kecil. Itu salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Contoh lain misalkan dalam suatu pertemuan Kanjeng Nabi itu dikasih air minum semacam ini. Nah, kemudian Kanjeng Nabi minum sedikit, ditaruh ke sebelahnya. Saat itu kalau tidak salah adalah Sayyidina Abu Bakar. Diminum sampai muter seluruh ruangan, satu gelas itu tidak habis. Padahal cuma diminum satu kali sama Kanjeng Nabi. Yang lebih hebat lagi, Siti Aisyah itu punya namanya tempat gandum, kalau tidak salah. Jadi beliau punya tempat gandum, dipesenin, baik Siti Aisyah, kamu jangan pernah nyoba buka tempat gandum ini ya. Nah, kenapa Kanjeng Nabi? Ya pokoknya diambil saja, tidak usah lihat. Maka selama Kanjeng Nabi hidup itu beliau ambil terus gandum itu, tidak pernah diisi, tapi ada terus. Nah, sampai Kanjeng Nabi meninggal dunia,
Setelah lama kanjeng Nabi meninggal dunia, Siti Aisyah namanya orang kan penasaran. Dibuka sama beliau. Nah, wadahnya dibuka, oh masih ada nasi gandumnya. Besoknya mau diambil lagi sudah tidak ada. Sudah tidak ada gandumnya lagi karena dia tidak memenuhi perintah kanjeng Nabi untuk tidak buka. Bahkan di salah satu istri kanjeng Nabi, putrinya Abu Bakar itu, beliau itu punya jubah. Jubahnya itu kalau ada orang sakit kepala, orang sakit ditutupkan ke wajahnya. Habis itu sembuh. Jubahnya kanjeng Nabi tok itu. Anda sakit dikasih jubah kanjeng Nabi aja atasnya itu sembuh. Nah, enggak usah pakai obat. Nah, itu keistimewaan kanjeng Nabi. Bahkan sampai air kencingnya kanjeng Nabi itu luar biasa. Karena pernah kanjeng Nabi itu sedang tiduran di rumahnya sahabat. Malam-malam tidak tahan, kencing beliau di atas di tempat kencing di baskom gitu. Rencananya besok bangun pagi tak buang. Ternyata ketika kanjeng Nabi bangun, baskomnya sudah habis isinya. Ditanya sama yang punya rumah, "Ya ini airnya di mana?" "Tak minum kanjeng Nabi." Diminum. Air kencingnya kanjeng Nabi cuma ngomong, "Wah, kok kamu minum? Nanti kalau kamu minum itu kalau bertengkar itu menangan, tidak pernah kalah ya." Berkelahi itu menangan, tidak pernah kalah. Bener. Kalau berkelahi tidak pernah kalah. Gara-gara minum air kencingnya kanjeng Nabi. Bahkan keringatnya kanjeng Nabi itu wangi sekali. Salah seorang sahabat kanjeng Nabi itu ketika Nabi tiduran pada waktu panas-panas, keringetan sama sahabat kanjeng Nabi, kemudian digosoki sama semacam anduk atau lap, kemudian diperes, ditaruh di wadah, dijadikan minyak wangi karena keringnya kanjeng itu wangi sekali. Itu kanjeng Nabi Muhammad. Mukjizat yang paling luar biasa itu apa? Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak ada yang bisa menyaingi. Bahkan kalau Anda punya HP, tanya ChatGPT, bisa enggak bikin Quran tiruan? Tidak bisa. Tapi kalau suruh bikin Bible tiruan, Injil tiruan, atau kitab-kitab lain, bisa. Tapi suruh bikin Al-Quran, tidak bisa. Dia menyerah. Bahkan mengatakan dengan teknologi saat ini atau masa yang akan datang, manusia tidak akan bisa membuat Quran tiruan. Padahal orang-orang itu banyak yang mengatakan Quran itu adalah bikinan kanjeng Nabi. Ternyata tidak. Karena bahasanya Al-Quran dengan bahasanya hadis itu berbeda. Kalau hadis itu masih bisa dipalsu, Al-Quran tidak bisa dipalsu. Wa alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Jadi kita juga mengucapkan salawat kepada keluarganya kanjeng Nabi yang suci-suci. Siapa keluarganya kanjeng Nabi? Kalau dalam fikih, kalau kita berbicara dalam zakat, maka keluarga Nabi itu adalah keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Tapi kalau ikut Imam Nawawi, yang dimaksud keluarga ini adalah orang-orang yang Islam yang soleh. Nah, jadi kalau Anda jadi orang yang soleh, termasuk doanya kanjeng Nabi ini. Jadi salah satu keistimewaan sholawat itu apa? Kalau Anda punya keinginan yang tidak tercapai, maka kalau bisa baca sholawat yang banyak, minimal 1000 kali. Nah, insya Allah kalau bisa baca sholawat tiap hari 1000 kali, keinginan atau hajat Anda itu akan dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Qala ngendika sapa Al-Qadi. Qala ngendika Al-Qadi sapa Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahaniyu. Boleh dibaca Asfahaniyu, boleh dibaca pakai ba, Asbahaniyu boleh. Rahimahu mugi-mugi melasi hu ing Imam Abu Suja atau Qadi Abu Suja. Sapa Allah Ta'ala. Jadi tadi sudah tak ceritakan tentang riwayatnya Imam Abu Suja yang lahir pada tahun 433 Hijriah. Nah, maka beliau tadi punya usia sekitar 160 tahun. Meninggalnya itu berarti berapa? Oh, maaf, keliru ya. Jadi beliau itu wafatnya 488 Hijriah. Tinggal dikurangi aja. Dikurangi 160. Berarti beliau lahirnya pada tahun 300 berapa? 300
Tahun lagi beliau itu meninggalnya 488. Usianya 160. Berarti berapa? Berarti 328 Hijriah. Itu lahirnya ya. Tadi saya keliru 433, saya nyontek di internet. Wah, salah ternyata. Kenapa kok salah? Karena di kitab Bajuri yaitu wafatnya 488. Sedangkan usianya 160. Mestinya lahirnya 328. Tapi di internet tulisannya 433. Jadi itu keliru di internet itu. Nah, jangan di Wikipedia. Jadi tidak semua informasi di sana itu benar ya, valid. Kita teruskan. Sa'alani jaluk ni ingsun ba'dul asdiqai sapa sebagian piro-piro konco. Asdiqo itu teman akrab. Teman akrab ya. Karena tidak semua teman itu akrab. Asdiqo piro-piro konco raket. Sapa ba'dul asdiqai sapa sebagian piro-piro konco raket. Jadi teman itu kan macam-macam. Ada yang teman biasa-biasa, ada teman yang akrab, ada yang bukan teman. Jadi kalau kita mempelajari namanya ilmu bahasa tubuh, maka manusia itu sebetulnya punya namanya 3 wilayah. 3 wilayah. Wilayah pertama itu wilayah orang umum. Kalau ada orang umum mendekat pada kita terlalu dekat, kita mesti nolak. Kita nolak. Kita orang tidak kenal mendekati Anda, kira-kira Anda menjauh tidak? Menjauh kan? Karena itu tidak sudah masuk wilayah pertemanan. Kalau wilayah kedua namanya wilayah pertemanan, yaitu sodikun. Anda sama ini dekat-dekatan tidak masalah, karena sudah kenal, sudah akrab. Bahkan kadang-kadang tidur ngiler bareng, ya kan? Ya, itu asdiko. Tapi ada wilayah yang terakhir namanya wilayah intim. Wilayah intim itu hanya orang-orang tertentu. Contoh misalkan Anda sama teman Anda, dekatkan pipi Anda ke bibir Anda. Kira-kira gimana? Lari. Karena itu bukan wilayah teman, wilayah intim. Coba yang nyium bapak ibunya, mau enggak? Mau. Tapi kalau teman Anda, lari karena bukan wilayah intim. Jadi orang itu punya 3 wilayah. Wilayah umum, wilayah teman, dan wilayah intim. Paham ya? Asdiko itu teman yang raket. Ya, Anda semacam ini namanya teman raket. Paham ya? Hafidahu muga jaga hum ing asdika. Hafidahu muga-muga jaga hum ing asdika. Sapa Allah Ta'ala, sapa Allah Ta'ala. An a'mala ing yen to gawe sapa ingsun. An a'mala ing yen to gawe sapa ingsun. Mukhtasaron ing kitab ringkesan fil fikhi ing dalam fikih. Fil fikhi ing dalam fikih. Ala madhabil imami ing atase madhab imam. Ala madhabil imami ing atase madhab imam. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Rahmatullahi utai rahmati Allah Ta'ala alaihi ing atase Imam Syafi'i. Waridwanuhu lan ridane Allah. Lan ridane Allah. Waridwanuhu lan ridone Allah. Jadi Imam Abu Suja ini dimintai tolong sama sebagian teman-temannya, ya murid-muridnya lah, untuk membuat satu kitab fikih yang ringkas. Fikih itu apa, Mas? Fikih? Hukum apa? Hukum apa? Hukum syariat. Hukum Islam. Hukum agama. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum agama yang sebangsa pekerjaan. Tahu yang lagi ya? Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum agama yang sebangsa pekerjaan. Artinya bisa dilihat. Apa ada hukum agama yang tidak sebangsa pekerjaan? Ada. Sebangsa pemikiran, akidah. Nanti kalau sebangsa pemikiran atau akidah itu nanti masuknya pada ilmu tauhid.
Ya toh? Pemikiran, akidah. Apa ada ilmu agama yang lain? Ada. Ilmu agama lain yang membahas tentang masalah batin. Nah, nanti masuknya bukan pada fikih, bukan pada tauhid, tapi masuk pada akhlak. Batin. Contoh batin gimana? Anda tidak boleh sombong. Itu namanya batin kan? Nah, itu nanti masuknya bukan ilmu tauhid, tapi masuknya pada ilmu akhlak atau tasawuf. Sedangkan fikih sendiri fokusnya pada pekerjaan, perbuatan. Anda wudhu, Anda sholat. Nah, itu kan perbuatan kan? Karena itu kalau kita perhatikan, ilmu agama itu nanti ada 3 macam. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak atau tasawuf. Nah, tasawuf itu sama dengan akhlak. Nah, jadi tak ulangi lagi. Kalau tauhid itu membahasnya adalah akidah, tentang pemikiran Allah itu satu. Allah itu gini, nah, itu namanya pemikiran. Sedangkan akhlak atau tasawuf itu pada batin Anda. Orang sholat, orang puasa tidak boleh riya, tidak boleh pamer. Nah, itu namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Sedangkan fikih bahasanya tentang perbuatan. Nah, Anda sholat itu caranya gimana? Anda wudhu caranya gimana? Nah, jadi tahu ini fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum agama yang sebangsa perbuatan. Nah, paham ya?